Yesus Kristus Tuhan jadi moto kami. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Lihatlah sekelilingmu, sawah ladang luas, paginya sudah menguning. Mari kita tuai, siapkanlah penuaimu, PW Marta Maria. Injil Kristus perisaimu, jangan pantang mundur. Marilah semua PW Marta Maria bangkit sama-sama kerja dalam gereja, agar supaya jadi satu dalam Kristus. Walau badai menghadang, kita akan menang. Shalom, persekutuan kaum perempuan Gereja Pauk Lahroi yang diberkati. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan pimpinannya, sehingga kita boleh bertemu melalui ibadah online saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik Tuhan siapkan buat kami, di mana kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan kita berada dalam masa-masa genting untuk melatih otot iman kita. Biasanya bila kita sudah terjepit dan babak belur, kita baru mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Bila kita menyadari Yesus ada di dekat kita akan menjalani hidup dengan tenang. Memang, secara kasat mata, Yesus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Sebesar apapun badai menyerang,
kita tetap mampu melewatinya, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari segalanya. Langkah apa yang harus kita lakukan supaya kemenangan yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Yang pertama, setia dan tekun membaca firman Tuhan. Jangan anggap ringan perihal membaca Alkitab. Mungkin kita berkata, pasti saya bisa melakukannya. Namun, seberapa lama kita konsekuen dan konstan melakukannya? Berapa lama kita baca Alkitab setiap hari? Alkitab adalah firman, dan firman itu Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita berdoa? Tentu kita akan menjawab sudah. Doa yang bagaimana? Alkitab berkata, doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang hidupnya benarlah yang diperhatikan dan didengar Tuhan. Jika Tuhan sepertinya tidak memperhatikan dan tidak segera menjawab doa kita, bisa jadi itu karena dosa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terdapat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Hal yang ketiga ialah hidup dalam pertobatan senantiasa. Bertobat berarti menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan adalah kehendak Tuhan yang utama. Tanpa itu, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika kita ingin menikmati kemenangan yang dijanjikan Tuhan, mari kita senantiasa setia dan tekun membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan senantiasa hidup dalam pertobatan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa kami dalam persekutuan saat ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan tekun membaca firman-Mu, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan senantiasa hidup dalam pertobatan, sehingga kami boleh menikmati hidup yang penuh sukacita dan berkat. Kami berdoa kepadamu buat segenap pengurus dan anggota PKPR Gereja Pouk Leheroi. Mari Bapa, beri kami kesatuan hati untuk senantiasa saling mendukung dan menopang dalam situasi dan kondisi saat ini. Sekalipun kami belum bisa berkumpul secara fisik, namun kami yakin dan percaya melalui ibadah online ini, persekutuan kami tetap tumbuh dalam kasih Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para pemimpin kami. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik, membangun dan mensejahterakan bangsa Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada umat-Mu yang terinfeksi virus corona, mari Bapa jamah dan pulihkan, sehingga kami senantiasa merasakan sukacita dan berkat yang melimpah dalam hidup kami, dan pujian dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu. Bapa, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Terima doa kami
yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.